Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, saya Yuliana, guru kimia SMA Negeri 2 Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Di sini saya akan berbagi video praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun yang menjadi latar belakang atau situasi saya membuat video tentang pembelajaran berdiferensiasi ini yang sudah mempraktekannya di dalam kelas adalah, pertama, pelajaran kimia merupakan pelajaran yang sulit bagi siswa di tingkat SMA, apalagi yang di kelas 10, karena ini merupakan pelajaran awal bagi mereka yang tidak dipelajari di tingkat SMP. Nah, pelajaran kimia, guru masih mendominasikan pembelajaran kimia atau pembelajaran masih berpusat kepada guru. Nah, kurang melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Selain itu, juga model pembelajaran yang diajarkan kurang bervariasi sehingga membuat motivasi belajar kimia di dalam kelas menjadi kurang atau tidak ada. Ini juga terlihat dari dalam proses pembelajaran dan juga dalam proses penilaian, baik itu penilaian formatif di dalam kelas dan juga penilaian sumatif. Jadi nilai anak sangat rendah sekali, kurangnya motivasi dan minat anak serta semangat di dalam proses pembelajaran. Adapun tantangan yang saya hadapi di dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini adalah, pertama, menyusun modul ajar yang efektif untuk menentukan model yang tepat yang dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat kemampuan murid dan tetap memastikan bahwa semua murid memperoleh pemahaman yang tepat dan mendalam dari materi pembelajaran kimia di kelas 10A. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya sebagai guru kimia harus mampu mendesain pembelajaran, bagaimana menyiapkan modul ajar dan juga agar siswa termotivasi di dalam proses pembelajaran, mengikuti pembelajaran agar sesuai dengan sosok profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Apa langkah dan strategi pembelajaran di kelas yang sudah saya praktekkan tentang pembelajaran diferensiasi? Nah, berikut aksi yang sudah saya lakukan. Adapun aksi yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan, menyelesaikan tantangan tersebut, yang pertama itu adalah menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kesiapan minat dan profil belajar murid. Berdasarkan hasil asesmen ajar kognitif dan asesmen non-kognitif di awal pembelajaran. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi konten, proses, dan produk. Kegiatan awal murid yaitu adalah, pertama itu ice breaking di dalam kelas. Murid melaksanakan asesmen pembelajaran menggunakan aplikasi Kahoot yang menambah motivasi dan semangat bagi siswa. Kemudian saya sebagai guru menjelaskan sekilas mengenai pembelajaran materi konsep MOL dengan media pembelajaran. Pertama itu adalah dengan video pembelajaran, dengan media Canva, dan juga dengan LKPD yang sudah dibagikan di setiap kelompok. Kemudian langkah berikutnya itu adalah murid secara berkelompok mengerjakan LKPD dan membuat suatu tugas di kelompoknya masing-masing yang dipilih sesuai dengan minat dari siswa tersebut, yaitu ada yang berbentuk berupa mereka membuat kesimpulan dari materi dari konsep MOL dan juga mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD itu dengan media Canva, kemudian juga dengan metode peta konsep dan juga model clipping. Ini berdasarkan minat dan siswa tersebut. Jadi produknya diserahkan kepada kelompok masing-masing. Kemudian setelah selesai berdiskusi kelompok, setiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang dengan berbagai cara sesuai dengan kesiapan seperti tayangan slide tadi, seperti tayangan slide atau media Canva dan juga peta konsep dan juga clipping. Jadi ini merupakan diferensiasi produk. Kemudian setelah itu adalah setelah selesai proses pembelajaran, murid merefleksikan pembelajaran melalui aplikasi Padlet. Nah, barangkali ini bagi siswa saya ini merupakan aplikasi yang baru dengan menggunakan IT
bagi mereka. Jadi saya menggunakan refleksi tidak hanya berbicara langsung terhadap guru mata pelajaran, tetapi juga bisa menuangkan ide dan juga kesimpulan dari pembelajaran yang dilaksanakan pada hari tersebut ya. Jadi mereka bisa merefleksikan dengan menggunakan aplikasi Padlet. Dari pembelajaran kimia dengan beragam variasi metode belajar dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa dipahami. Jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat. Ya, boleh ketua kelas disiapkan. Menurut pendapat saya, pembelajaran kimia pada hari ini cukup menyenangkan. Dan Bu Yuli menjelaskan materi dengan sangat jelas sehingga pelajaran kimia lebih efektif lagi. Demikianlah video praktik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya praktekkan bersama siswa di kelas 10A. Perasaan saya adalah sangat senang dan bahagia serta puas setelah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Karena terlihat di dalam proses pembelajaran, motivasi siswa dan minat belajar siswa tentang pembelajaran kimia ini meningkat. Saya berharap dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, siswa-siswa akan lebih meningkat motivasinya dalam pembelajaran dan juga terwujudnya profil pelajar Pancasila dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.